Gue mengajarkan dia untuk bercerita gitu. Jadi cara gue mengajarkannya adalah gue bercerita, tapi gue karang cerita tentang horor dan gue selipin komedi. Jadi kayak dia ada takut tiba-tiba ujungnya ngakak gitu. Horor komedi adalah kayak semua orang Indonesia suka horor komedi ya. Sampai anak gue juga suka horor komedi gitu. Anak gue tuh umur 4 tahun. Gue nggak tahu kenapa lagi sering banget minta cerita horor gitu. Asli cerita horor, cerita serem boleh. Jadi kayak gue menyisipkannya dengan kayak super light story, horror light story gitu. 4 tahun. 4 tahun, cuman kayak apa namanya, dia suka banget. Jadi dia adalah storyteller banget juga. Jadi gue mengajarkan dia untuk bercerita gitu. Jadi cara gue mengajarkannya adalah gue bercerita, tapi gue karang cerita tentang horor dan gue selipin komedi. Jadi kayak dia ada takut tiba-tiba ujungnya ngakak gitu. Jadi gue bisa yakin bahwa semua orang Indonesia suka horor komedi. Nah itu anak lo suka horor gitu, dia pertama kali tahu atau suka film horor itu dari kapan, Mas? Kayaknya encounter-nya dari neneknya kayaknya. Suka di ini. Lumayan kayak neneknya kan agak Legenda-legenda mitos. iya gitu-gitu, terus dia interest banget gitu sama cerita-cerita yang punya misteri gitu. Anak gue cewek jadi kayak bener-bener Tapi gitu dia ya. suka nonton film horor? Dia nggak berani nonton film horor. Maksudnya kayak Kalau sama ayahnya berani. kalau sama bapaknya paling kan kayak coba ceritain dong, dan dia suka kalau gue ceritain karena gue ceritain detail kan. Gitu. Anak lo suka horor juga berarti? Gue suka horor sih, cuman gue membatasi pengetahuan dia tentang horor sih. Maksudnya yang kalau udah mulai gore-gore yang Thriller gitu. iya kan, kali anak 4 tahun gue kasih tahu cerita tentang iya kan, pembunuhan itu kan nggak mungkin. Jadi gue ceritanya tentang kayak rumah sakit kosong yang tiba-tiba itu ada apa namanya nenek sihir gitu, yang gitu-gitu horornya. Sekolah angker gitu ya. Horornya gitu, horornya nenek sihir dan itu aja. Tapi kalau lo sendiri suka horor? Gue sendiri sih suka sih, gue cukup mengulik horor-horor Indonesia dan luar negeri juga. Genre apa, Mas? Maksudnya kan horor kan banyak, ada thriller, ada yaitu warnanya. Gue paling suka sih dulu lagi suka banget filmnya Ari Aster kayak Midsommar, terus Hereditary gitu yang lebih apa ya, horornya horor Misteri, gory gitu ya, gore banget gitu. Creepy ya? Creepy, yang agak freak sih, lebih freak sih. Kalau Insidious mengikutin? Insidious gue yang pertama doang sih gue ngikutin, akhir-akhirnya kayaknya agak buat kepentingan franchise doang, gue nggak begituin. Kalau horor Indonesia? Horor Indonesia gue suka ceritanya, gue suka baca thread. Gitu, gue suka baca thread di X. Di X apa lagi ya? Di X, terus gue suka ngikutin legenda-legenda di SD tuh kan. Jadi gue kecil tuh ada legenda Gaby, penyanyi misteri Gaby. Oh iya, berarti KKN Penari tune in banget tuh. KKN Desa Penari waktu itu kan Desa itu banget. Penari gue baca thread. Itu lo percaya mitos atau enggak? Gue percaya mitos. Gue percaya mitos sih, makanya gue kadang-kadang kayak suka, Pak Mali nggak boleh, ada gitu-gitu aja loh. Mitos apa yang paling dipercaya? Pak Mali sih, Pak Mali gitu. Terus kayak dulu sempet zaman film apa, Terowongan Casablanca, gue sempet klakson 3 kali terus kayak katros sih. Cuman kayak maksud gue, ya udahlah apa, I do it for the promo. Kalau gue juga nggak main, gue masih SMP. Jadi kayak I do it for the show. Kayaknya anak lo keturunan sama lo sih. Bisa jadi ada gitunya sih, bener-bener. Seru banget, nggak habis-habis aja obrolannya sih. Dan bisa belajar dari teman-teman komika juga bahwa menulis apa namanya, bahan itu penting. Kalau kami kan musisi ya, kadang-kadang ya nulis untuk lagu doang, tapi ternyata cara menyampaikan cerita, cara storytelling itu emang belajar banget di situ tuh. Ada aja timpalannya gitu ya. Ada aja jokesnya, ada aja kelakuannya yang lucu-lucu. Menurut kamu jokes kamu sama temen-temen di Nyambung itu nggak? nyambung gak sih? Nyambung sih, nyambung banget sama Mas Benny tuh, nyambung banget. Karena gue juga suka, gue murah banget gitu kalau ngeliat receh banget gitu. Jadi kayak ada yang lucu dikit gue ketawa, yang lucu dikit gue ketawa gitu sih. Kalau bedanya horor komedi dengan film-film Mas Ardi atau saat manggung itu bedanya apa? Beda sih, kalau yang dulu kan ngambilnya drama, Drama, action juga gitu. Kalau sekarang
cukup menantang, dari proses syutingnya juga cukup menantang karena dibalik kan jamnya kan kalau ngambil horor tuh. Terus kalau sama nyanyi sih ya pasti beda ya. Kalau apa namanya, seni peran tuh kita memberikan energinya tuh lewat lensa kamera gitu, baru sampai ke penonton, penikmat film. Kalau manggung kayak emang instan aja gitu, ngasih energinya, pertukaran energinya bener-bener instan. Ini kan kamu udah beberapa kali juga main film yang sebenarnya film horor pertama kamu, Mas. Seberapa interestnya kamu buat main film lagi untuk seterusnya? Atau kayaknya 50-50 deh sama manggung? 50-50 sih sama manggung pasti tetep ya. Dan maksudnya ngambil film pasti akan iya pasti, aku selalu gitu sih ngeliat siapa lawan mainnya kadang-kadang, terus kayak ngeliat ide ceritanya, karena ini Gudang Merica ceritanya seru banget kan. Jadi di telepon sama Pak Darto aja, oke Pak, I'm in gitu. Jadi udah Langsung shake hands bersama. Yes. Ada kejadian yang nggak terduga nggak selama syuting? Jatuh atau ada pocong beneran atau kayak gimana? Enggak sih, cuman ngatur waktunya aja sih. Karena gitu kan lagi peak months banget buat panggung ya, perpanggungan gitu. Ada AMI Awards waktu itu, ada segala macam. Jadi dalam seminggu tuh ada tuh bolak-balik Jakarta Jogja, karena syuting kami kan di Jogja, Cianjur, dan Jakarta. Pas di Jogja tuh ada yang bolak-balik 4 kali tuh. Jogja, dan Jogjanya juga agak jauh gitu kan. Jadi Jogja, Jakarta, Jogja lumayan. Masuk pelosok gitu ya? Kita di atas dekat Gunung Merapi. Itu gimana tuh syuting di pelosok? Lumayan jauh. Walaupun masih bisa ojek online sih, mau makanan juga masih ada lah, cuman nggak yang macam-macam gitu. Berapa lama Mas kamu di Jogja, di kaki Gunung Merapi? Berapa ya? Di Kaliurang tuh gitu 2 mingguan deh. Itu full di sana untuk syuting selama 2 minggu itu? Ada bolak-balik ke Jakarta itu tadi, buat manggung doang. Selama 2 minggu itu? Sama 2 minggu. Kamu padat banget dong berarti jadwal-jadwalnya? Lumayan tuh pas bulan itu sih, soalnya bulan-bulan akhir tahun kan, jadi syutingnya kamu manggung lagi rame banget akhir tahun, terus syuting juga lumayan di syuting desi. Oke, terakhir pesan-pesan buat penonton yang harus banget nonton Ya, kasih film satu ini. pesan supaya kenapa alasan nonton Gudang Merica ini. Yes, di film Gudang Merica ini banyak banget hal yang terjadi. Imam Darto menunjukkan taringnya kembali di film ketiganya dia dengan mendirect sebuah film, membuat sebuah film berjudul Gudang Merica. Buat sineas-sineas atau sinefil-sinefil di luar sana yang suka banget film-filmnya Todd Phillips atau film-filmnya Seth Rogen yang ala-ala Superbad atau Hangover gitu, silahkan ditonton, karena gue juga bingung bahwa film Indonesia bisa se-wide ini range jokes dan ideation pembahasannya. Jadi untuk sinefil dan sineas, please nonton. Untuk pecinta film Indonesia, please nonton Gudang Merica yang tayang di tanggal 21 Mei 2026. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.